Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa di dalam acara Biro Kristen, Bincang Rohani Kristen. Bersama saya, Yuli, dan saya Pendeta Hari. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup kekristenan yang sesungguhnya. Bila sahabat Kristus memiliki pertanyaan, bisa dikirimkan melalui WA via nomor 0821 4065 4447. Sekali lagi di 0821 4065 4447. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita saat ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan berkati Tuhan, biarlah acara ini Tuhan boleh membawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Dan terlebih kami tahu bagaimana kami harus menjadi seorang Kristen di tengah-tengah duniawi ini. Berkati Tuhan, kami saat ini yang berbicara dan juga setiap sahabat Kristus dimanapun berada. Mereka yang sedang mendengarkan, menyaksikan program ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Pendeta, sebenarnya Kristen itu apa sih? Kristen itu suatu istilah di mana pertama kali itu disebut di Antioquia. Ya, bisa dicek di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Coba dibacakan. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di situ kan? Iya. Di masa itu orang-orang karena pemberitaan Injil, mereka menyerahkan dirinya. Mereka menyerahkan dirinya secara total dan mereka mengikuti jejak rasul-rasul dengan mengikut Kristus seperti rasul-rasul itu. Oh, jadi mestinya Kristen itu bukan sekedar agama ya Pak Pendeta? Iya, betul. Iya. Jadi kekristenan itu bukan tidak sekedar agama, tapi kekristenan pada waktu itu orang-orang yang sudah menjadi percaya itu dia menyerahkan dirinya dan mengikut jalan Tuhan, meninggalkan jalan yang lama dan mengikuti jalan Kristus, mengikuti kehendak Roh Kudus. Nah, itu yang disebut dengan Kristen sebenarnya. Ya, jadi kalau seseorang mengikuti jejak Kristus, dia meninggalkan sikap-sikap yang lama, yang menuruti kehendak pribadinya. Nah, coba kita mau belajar lagi ya, bagaimana kekristenan itu. Iya Pak. Ya, coba kita lihat di dalam Galatia. Ini jelas sekali di dalam Galatia ini. Galatia yang kelima, itu judul perikopnya kemerdekaan Kristen. Ayat 16 coba. Galatia pasal 5 ayatnya ayat 16. Yang di situ setelah kemerdekaan Kristen, di situ perikopnya lagi yaitu hidup menurut daging dan roh. Ayat 16 coba. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau hidup menurut roh, maka tidak akan tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, tidak akan mengikuti atau menuruti perbuatan daging. Coba kita cek lagi di dalam ayat yang ke-19 sampai 21. Coba dibaca. 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, perbuatan daging telah dibacakan tadi. Iya. Ya, kira-kira adakah perbuatan daging yang masih dilakukan sampai hari ini? Wah, ya masih ada sih Pak Pendeta. Terus bagaimana ya? Nah, kita ini kan, ya tadi kan disebutkan ada yang kata-kata iri hati di situ. Iya. Iri hati, contoh iri hati. Nah, kita misalkan kita iri terhadap orang-orang yang mungkin pelayanannya jauh lebih bagus. Kita iri terus akhirnya bukan dengan cara yang baik, tetapi dengan cara menjatuhkan. Kalau ada seperti itu, berarti kita masih menuruti keinginan daging. Iya. Jadi kita akan terus-menerus pengen menjatuhkan orang dengan keirian tadi. Karena iri hati. Padahal sebenarnya kita tahu tidak boleh iri hati. Ya, betul. Tapi kita tuh sebenarnya tahu dan ingin tidak iri hati. Contohnya seperti ini, mungkin Pak Pendeta ya. Misalnya kita iri nih dengan tetangga kita. Tetangga kita kok, aduh rumahnya lebih bagus. Atau sepertinya kerjaannya begitu-begitu tapi kok dia lebih cepat punya mobil. Padahal kita tahu ya nggak boleh iri. Tapi sudah tahu kan tidak boleh iri? Ya. Nah, tapi kenapa kok iri? Betul, ya. Saya mulai paham. Mulai paham ya. Sebenarnya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tapi itu justru itu yang kita lakukan. Nah, itu untuk mengecek apakah kita ini masih menuruti daging enggak. Nah, sulit enggak sebenarnya? Ya, sulit sih Pak Pendeta. Sulit. Dalam hidup sehari-hari ya. Ya. Kita harus berjuang berarti. Nah, kata-kata itu. Berjuang. Kita ini selagi kita masih ada di dalam dunia, kita harus berjuang melawan itu. Berjuang. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu yang awalnya kita menuruti keinginan daging, setelah kita ikut Tuhan, kita ngikuti keinginan roh. Ya, coba kita lihat. Kalau masih di kita pasal yang ini ya Pak Pendeta ya? Ya masih di pasal ini. Kalau semua perbuatan itu berasal dari keinginan daging, maka buahnya pasti daging. Ya. Nah, kalau perbuatan kita sedang menuruti roh, maka hasilnya ya seperti yang diinginkan roh. Seperti gini, seperti pohon jagung, dia akan berbuah jagung juga. Pohon durian itu juga akan berbuah durian. Tidak mungkin orang yang hatinya masih jahat melahirkan sesuatu yang baik, nggak mungkin. Jadi kalau hatinya masih jahat, pasti keluarnya pasti jahat. Nah, tapi kalau orang sudah mulai menuruti roh, maka keluarnya otomatis seperti yang roh inginkan. Seperti yang diinginkan roh. Nah, itu yang dikatakan buahnya. Nah, buahnya ini boleh saya katakan seperti kalau kita menanam pohon mangga, buahnya apa? Mangga. Buah mangga. Pasti ini menanam pohon mangga, buahnya buah mangga. Tidak ada kalau kita menanam sesuatu buahnya lain. Kalau seperti di lagu itu
buah semangka berdaun sirih itu Ya, cuma ya. lagu, Itu hanya lagu ya, lagu. Pak Pendeta, Nggak mungkin, nggak mungkin. Mungkin. Orang kalau perbendaharaannya di sini nih keinginannya jahat, ya keluarnya jahat pasti. Dipoles kayak apapun nanti keluarnya jahat. Kalau keinginannya daging, keluarnya daging. Daging Kalau keinginannya roh, berasal dari roh, keinginannya berasal dari roh, rohnya Tuhan tentunya. maka keluarnya Keluarnya adalah hasil dari roh. buah itu hasilnya. Oh iya, iya, iya. Paham ya? Saya mulai paham. Iya Pak Pendeta. Ya, coba kita lihat. Kita lihat di dalam ayat yang ke-22-23. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan ya Pak Pendeta. Ya, Tetapi buah roh ialah kasih, ya, sukacita, ya, damai sejahtera, ya, kesabaran, ya, kemurahan, ya, kebaikan, ya, kesetiaan, ya. kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itulah yang Yang dihasilkan dihasilkan oleh ketika hidup orang yang dipimpin oleh roh. nurut sama roh. Hasilnya pasti Ya. seperti yang diinginkan roh itu. Paham sekarang? Saya mulai paham Pak Pendeta. Ya. Jadi hasil orang yang dipimpin roh itu, kalau boleh saya bahasakan, mereka itu pasti akan saling mengasihi. Ya, Mereka betul. bisa bergembira, Ya, mereka baik hatinya, bersuka cita. Ya. sabar kepada orang lain, rendah hati, Pasti roh itu akan nuntun. setia. Iya, iya, iya. Pak Pasti Pendeta. ketika mau marah, roh itu nuntun. Nah, ini. Perngalami kan? Iya Pak, marah dan sebenarnya enggak pengen marah. Sudah tahu kan? Iya, saya bisa memiliki gambaran bagaimana kita itu berjuang gitu ya. Iya. Sebenarnya kita tahu kita itu tidak boleh marah-marah. Tapi ketika kita pengen tidak marah-marah, malah yang terjadi itu seringkali kita jadi marah-marah. Kembali kepada poinnya, Ya, nurut Tuhan atau nuruti daging. keinginan daging. Nah, itu harus ditanamkan di dalam diri kita. Iya, iya. Ya, secara sadar kita tanamkan di dalam diri kita. Kita mulai belajar dituntun oleh roh Tuhan. Iya, iya. Ya, paham ya? Paham, Pak? Ya. Iya. Jadi kita bisa ngecek sebenarnya apakah hidup kita ini sedang dituntun oleh roh atau oleh keinginan diri sendiri, kelihatan buahnya. Iya. Nah, itu yang susah ya Pak Pendeta. Tapi- Kadang-kadang bisa menjadi tidak bersukacita, apalagi kondisi seperti sekarang ini. Ada wabah COVID-19. Wah, kita ini memaksa, ayo bersukacita, tapi lihat, aduh kondisinya ini kapan berakhir. Nah, itu bisa mempengaruhi sukacita kita. Atau seperti yang tadi kita perbincangkan di awal, lihat orang lain rasa-rasanya kok lebih enak ya hidupnya dari kita. Nah, itu bisa godaan iri hati itu muncul secara tiba-tiba. Izinkan Roh Kudus itu yang disebut roh penolong itu menolong Iya. kehidupan kita. Dia akan menolong kehidupan kita. Amin. Dia akan membawa damai sejahteranya ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika kita mulai muncul iri hati yang seperti tadi kita Iya. katakan, Roh Kudus itu memberi ketenangan. Dan Roh Kudus itu memberikan pikiran yang positif. Sehingga Pikiran kita yang benar. tetap bersukacita. Amin. Amin. Nah, itulah bagaimana kehidupan Kristenan yang sebenarnya. Iya. Paham? Iya. Ya. Paham Pak Pendeta. Ya. Jadi kekristenan itu sebenarnya adalah hidup yang mengikut Jejak Kristus. Jejak Kristus. Dan karena mengikut jejak Kristus, maka
seorang yang dinamakan Kristen, dia akan harusnya ya Pak Pendeta, dia bisa dipimpin oleh Roh. Ya, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan minta Tuhan itu memimpin hidup kita. Biarkan Roh Kudus, biarkan Tuhan itu bertata di dalam hati kita dan biarkan hidup kita dipimpin olehnya. Amin. Nanti Roh Kudus itu akan memimpin kehidupan kita. Ya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya tentang kekristenan dan hidup oleh Roh. Ya. Hidup dipimpin oleh Roh. Sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan mampukan setiap kita untuk kita bisa hidup dipimpin oleh Roh. Berikan hatimu, berikan seluruh kehidupanmu, dan izinkan kuasa Roh Kudus itu yang memimpin, menuntun setiap langkah kita. Maka hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, buah Roh itu akan nyata di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita angkat pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita berdoa sekiranya Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kita, memampukan saya dan saudara Kristus, sahabat Kristus dimanapun berada, untuk kita menyerahkan hidup kita, mengizinkan Roh Kudus memimpin langkah hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami Engkau pimpin. Roh Kudus, Engkau menolong kami, Engkau penolong kami ya Tuhan. Tuntun ketika kami mulai belajar menuruti keinginan-Mu.
kami mulai belajar meninggalkan keinginan daging kami. Sehingga kami membuahkan hasil yang seperti Engkau kehendaki, ya Roh Kudus, yaitu buah yang seperti Engkau kehendaki. Kami butuh pertolongan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali terjatuh ketika kami belajar, tapi kami tidak berhenti, tapi kami tidak menyerah. Kami punya penolong yang ajaib. Tuntun kami Tuhan, biarlah hidup kami menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat Kristus, kita sampai di akhir acara Biro Kristen. Dan kita akan berjumpa lagi pekan depan dengan tema kasih. Siapkan sahabat Kristus untuk perjumpaan kita minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.